Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ribat Nurania, kembali lagi kita di program Salik, kisah para salik. Alhamdulillah hari ini kita berada di makom Khaja Abdullah Ahrori. Siapa beliau dan bagaimana hubungan kita dengan beliau, insya Allah sekarang akan dijelaskan oleh Abuya kita, Buya Ar-Razi Hashim. Dipersilahkan Abuya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang makan Allah, alhamdulillah kita akhirnya lewat perjalanan jauh dari Termez. Apalagi namanya tadi? Sabri Sam. Ya gitu ya. Kota kembarnya Samarkand, lalu sampai di Samarkand, kota tua yang pernah jadi ibu kota Turkmenistan di zamannya, lalu dipindah ke Tashkent di tahun 30-an. Kota ini dipenuhi oleh banyak aulia, banyak wali-wali Allah, jadi boleh juga disebut ini kota wali. Tapi beda dengan Tuban. Ini kota wali, di belakang kita di banyak sekali makom, ya ini murid-murid beliau, pelajut-pelajut beliau. Di bawah ada tulisan kalau teman-teman bisa lihat, Khaja Ubaidullah. Ya yang bisa baca aja sih. Paling bawah bisa kelihatan nggak? Paling bawah 1, 2, 3 itu yang di dalam. Ya. Jadi orang sini karena ada tradisi peradaban dulu, jadi mereka buat seperti ini, dan ini tempat dulu mereka bersuluk, madrasahnya. Jadi tempat belajar. Biasa para masyaikh mereka tidak mau dikuburkan di pemakaman umum karena itu tanah wakaf. Musabbalah itu orang kita melarang untuk membangun seperti ini. Tapi kalau tanah wakaf khusus boleh. Jadi kalau yang melarang membangun sesuatu di atas kuburan secara mutlak, itu dia tidak paham hadis. Jadi kalau yang paham hadis, hanya dilarang untuk tanah musabbalah wakaf umum. Kalau wakaf khusus itu dibolehkan. Mau dibuat bangunan apa itu boleh. Beliau ini Imam Ahlus Sunnah, mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidi. Kalau kita sempat nanti kita ke Imam Maturidi, kalau sempat. Ya, kalau sempat malam ini. Insya Allah sempat ya. Ada yang semangat sekali ini. Sidi Abdullah Ubaidullah Ahrori. Jadi ini mirip dengan debat hari ini, Abdullah apa Ubaidullah? Ya, beliau menyebut dirinya Ubay. Beliau ini murid langsung dari Yaqub Kharqi. Yaqub Kharqi itu murid Imam Bahauddin yang menciptakan kurikulum baru dalam zikir berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau ini kemudian, ini orang kaya, ini tanah dia semua ini. Ini tanah dia semua, jadi dia bukan ngutang ke orang, bukan. Ubaidullah Ahrori, kalau nggak salah dekat-dekat sini juga rumah dia. Jadi rumah dia megah sekali. Banyak orang yang melihat itu, kok ulama kiai, khoja itu artinya kiai ya. Kok kiai kaya ya gitu. Akhirnya itu yang kita ceritakan di sebagian tadi di bis bagi yang bangun. Akhirnya orang yang ngomong sore itu, malamnya dia ternyata banyak utang, lalu dapat ijazah dari gurunya yang lain, kalau kamu banyak utang baca sholawat ini. Antara sholawat dan jaga dan tidur dia jumpa Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengatakan, kamu minta ke Ubaidullah Ahrori, nanti utangmu dibalas. Dia nggak tahu kalau yang ternyata yang punya rumah besar itu adalah Ubaidullah Ahrori. Ya, ketika masuk ke rumah Ubaidullah yang nyambut, lalu dia katakan semua yang dia tanyakan di kepalanya dijawab di situ. Jadi dia belum sempat memberi pertanyaan, belum sempat mendebat, semua pertanyaannya bahkan angka-angka duitnya sudah dikasih semua. Kenapa? Karena malam itu dia juga jumpa Rasulullah SAW. Ya. Baik, Sidi Ubaidullah Ahrori ini, teman-teman semua, beliau
meramu karena dia orang kaya, dia punya waktu banyak dan juga punya pengaruh kepada pemerintah dan punya madrasah. Lalu dia meramu kurikulum zikir itu menjadi lebih rapi, maka disebutlah Naqsyabandiyah Ahrariyah ya. Nanti setelah ini pindah ke antara Uzbek dan India. Jadi ada 3 silsilah lagi sebenarnya, tapi jauh di luar, kita nggak akan sempat. Disinilah berakhir Samarkand Bukhara secara silsilah sanad ya. Insya Allah kita baca Fatihah sebentar saja, mungkin 3 kali, Al-Ikhlas 11, lalu sholawat 7 kali, lalu kita baca tahlil sebentar, lalu tawajuh, kalbu kita tenangkan, semoga nurnya mengalir, lalu kita pindah lagi ke Imam Bukhari ya. Imam Bukhari sudah nunggu ya. Baik, terima kasih banyak Abuya dan kita semua. Insya Allah para salik ini yang sudah dijelaskan oleh Abuya supaya kita bisa memahami bahwa beliau adalah Khaja Ubaidillah atau Abdullah Ahrari. Terima kasih banyak kepada kita semua. Salam para salik. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan Ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu diantaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyaofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.